Kadang kalau bercanda kayak gitu langsung bilang, "Mah sabar ya, sembuh kalau udah ada niatan dan mau sampai kapan kita kayak gini." Hmm. Ya kan, pikirkan kehidupan setelah ini. Tapi bisa suara dua nggak? Halo teman-teman. Gue ngeliatnya yang ini. Salah. Belum terbiasa, maaf, masih amatir. Selamat datang kembali di sebuah program yang akan membahas sisi paling dalam dari narasumber kita. Selamat datang di Insight. Udah gitu insight. Udah. Oke. Gue belum menemukan kalimat-kalimat yang bagus sama tagline buat Iya. acara ini. Belum ada yang komen juga ya tagline-nya. Iya, susah. Kita aja masih belum tahu nih penonton-penonton Insight di rumah dipanggilnya apa nih. Insight Mania. Insight Mania. Mantap. Bagus. Strike. Woi, langsung strike. Bintang tamu kali ini agak spesial teman-teman, Agak karena bintang tamu yang akan kita undang hari ini tuh dia adalah orang yang sempat viral setelah dia pulang umroh. Is. Dan dia sudah diundang di beberapa podcast untuk membahas sisi paling dalamnya dia. Deep talk secara online. Dan sekarang kita berhasil mengundang bintang tamu itu ke dalam Insight. Langsung saja kita sambut bintang tamu kita pada episode kali ini. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Princess JJ. Silakan J, halo J. Kak. Mana nih? JJ. Silakan JJ, duduk. iya. Jangan duduk. Permisi. Wangi banget sih JJ. Yalah. Iya, emang kayak gini tuh harus wangi. Oke, bagus. Namanya juga wanita pasti wangi lah. Namanya juga wanita pasti Wanita wangi. harus wangi. Princess kan princess. Princess. Jadi Gimana? ini kita bacain Insightpedia-nya dulu Kita ya. bacain Insightpedia-nya dulu, Insightpedia-nya. Sebelum Insightpedia-nya ada di layar, kita tanya dulu gimana kabarnya hari ini, J. Alhamdulillah baik. Kita manggilnya apa sih? Princess JJ aja? JJ aja boleh. JJ aja, aman lah ya? JJ berarti. JJ. Oke deh kalau gitu. Capcar. Jedak-jeduk. Maaf ya, J, emang begitu jokesnya di sini. Dia jauh lu dari Solo. Oh, lu dari Solo Iya, ya? dari Solo. Lu aslinya bukan asli Jabodetabek? Bukan. Domisili Solo? Asli sini, lahir di Tangerang. Loh, Tangerang mana? Tangerang. Aku di Tiga Raksa. Lah, pulang kampung dong lu kesini. Hitungannya Iya, mudik. pulang kampung. Iya. Tiga raksa ya. Tiga Raksa ternyata Terus Tangerang pindah juga. ke Boyolali. Sampai sekarang Oh. stay di Boyolali. Berarti stay di Boyolali udah lumayan lama tuh ya? Udah lumayan lama, dari SD aku pindah. Dari SD sampai sekarang gede, akhirnya dia pulang kampung. Lu selama ini tinggal di Boyolali, berarti kalau ke Jabodetabek atau Jakarta tuh pas lagi ada kerjaan aja? Iya, Lagi banyak ya? alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Jadi yang belum tahu nih teman-teman, JJ itu kan kenapa kita undang, karena JJ itu kemarin sempat umroh. Iya. Terus sempat viral juga kan. Ada drama lah ya waktu di umroh situ ya. Bukan Lumayan drama ada sih. drama. Lumayan itu Iya, drama ya hitungannya lah ya. drama ya. Lumayan drama ya. Kenapa? Dia ini ya? Bro. Ditahan. Enggak, bukan ditahan. Nah, nanti kita denger langsung aja dari JJ. Kemarin JJ juga udah sempat diundang di beberapa podcast. Bener. Sempat di podcastnya Nikta Somasi. Gina sama Kino Sway. Nggak ada podcast Somasi belum. Belum ya kalau itu? Belum, kalau ke Dedi berarti belum. belum. Oke deh kalau gitu. Pada podcastnya Nikta Nikta Gina sama Gita Kinos. Kinos, terus sama Denis Sumargo, Densu Sumargo, dan Iya. sekarang kita berhasil ngundang JJ ke Insight. Insight. Oke. Sekarang kita mau bahas apa nih, J? Lah, kok nanya? Enggak dong. Kita mau mastiin gitu. Emang benar JJ itu dulu waktu kecil suka dengan hal-hal yang feminim. Iya, memang dari kecil. Memang dari kecil ya? Udah Main. ngerasa beda tuh dari kecil. Dari umur berapa? Umur yang sadar sih mama aku ya, dari umur 3 tahun tuh katanya aku udah mulai suka hal-hal yang berbau wanita, yang kecewaan gitu. Mulai dari mainan, terus main sama cewek. Kalau akunya kan umur 3 tahun belum ngeh ya Iya. mainnya. Aku ngehnya tuh di pas SD kelas 4 itu aku baru ngeh kalau aku beda. Oh, berarti awal yang ngeh duluan tuh nyokap ya? Iya. Gini, boleh nggak sih kalau misalnya, sorry ini nggak lurus nih. Boleh nggak sih kalau misalnya dari awal nih gue bilang, buat teman-teman yang belum tahu, JJ ini jadi sebenarnya adalah seorang transgender. Iya. Transgender kan? Tapi kan Pas ke Jakarta jadi Transjakarta dong dia. cuman kan transgender itu kan sebenarnya transgender itu kan masih sulit untuk diterima di sini. Ya, Mungkin itu yang ngebuat lu sebenarnya di sana sempat susah juga waktu umroh. Kenapa lu milih buat jadi transgender sih sebenarnya? Nggak milih, aku kayak saat ini tuh
ngejalinin aja apa yang Karena lu ngerasa lu sadarnya lu lebih ke ke arah perempuan, Perempuan, iya. perempuan gitu. Mm, Jadi dia ngerasa perempuan, dia nyamannya sebagai seorang perempuan. betul. Haid waktu itu di umur berapa haid? Nggak ada lu yang perempuan asli. Oh enggak. Oke enggak berarti. Enggak. Nggak ada lu. Susah. Berarti dari kelas 4 SD itu dia bilang kan? Iya, 4 SD udah haid ya. Udah. Enggak tolong ya. Kalau berdandan layaknya perempuan dari umur berapa tuh? 2015 lulus 2015 berarti. SMA itu udah mulai transisi. Oh Udah transisi di mulai, iya. 2015 tuh. Udah mulai manjangin rambut gitu. Manjangin rambut. Manjangin tahun tuh rambut, manjangin terapi rambut? hormon. Terapi Enggak. hormon juga? Iya. Iya, enggak. Gua tuh kan sebenarnya nonton di podcastnya si Nita Gina sama Kinos ya. Dia itu terapi hormon untuk memperkuat hormonnya lebih ke cewek kan waktu Iya. itu kan. Oh, Iya, jadi karena dia ngerasanya dia tuh sebagai cewek. Iya. Jadi dia terapi hormon itu gua dicerita lu yang selama ini lu ceritain di podcast-podcast manapun. Itu kan awalnya butuh banyak banget penolakan kan ya. Iya, pasti. Cuman yang gua salut tahu nggak? Nyokapnya. nyokapnya. Nyokapnya dia tuh Support. sebenarnya nggak support Rul. Tapi nentang enggak, nentang iya tapi masih ngizinin juga gitu. Tapi sebelumnya ada penolakan nggak sih pas pertama kali gitu? Transisi. Pastilah, pasti. Penolakan. Semua orang Susah tua loh. pasti gitu yang punya anak kayak aku kayak gini pasti susah juga nerima ya kayak. Karena mama mikirnya yaudah dipasrahin sama Tuhan, sama Allah. Tuh. Nyokapnya gitu. Ini sumpah ya waktu lu di podcastnya Dikta, gue tuh sebenarnya nonton sempet nangis. Karena nih ya, Kuotanya habis. maksudnya masa nangis gara-gara gue. Enggak. Enggak. Oh, Karena sempat gini. nangis nontonnya ya? Karena gini, gue tuh tersentuh banget sama cerita nyokap. Karena dia kan terbuka sama nyokapnya. Masalah Iya. lu mau berubah jadi menunjukkan sisi wanitanya, berubah jadi Betul. cewek lah. Dia tuh terbuka sama nyokap, sama bokap lu gak banyak omong Iya. kan. Nah, nyokap tuh yang paling tahu kalau misalnya dia itu pengen ngambil ngeluarin sisi wanitanya. Bahkan waktu lu mau masang implan kan, Iya. itu implan apa sih? Tete? Apa? Implan. Implan kan ya, Iya, itu juga operasi. ngomongin sama nyokap kan. Iya. Nyokapnya JJ nih, itu tuh sebenarnya menentang pasti. Tapi Pasti. di satu sisi juga ngasih kesempatan JJ untuk ya udah nggak apa-apa, biarin aja jadi diri lu sendiri. Iya. Karena waktu itu kan lu ngerasanya diri gue nih cewek nih. Mm-mm. Tapi yang gue salutnya adalah ngizinin, biarin jadi diri lu sendiri. Tapi nyokapnya tuh nggak pernah berhenti ngasih harapan buat dia berubah gitu ke depannya. Biarin aja dulu jadi diri lu Oh, sendiri. Jadi masih berharap besar banget untuk itu, Mama. Balik lagi. Iya, Ya iya pasti. Tapi itu yang gue salutnya, nyokapnya sabar banget. iya Emang banget. harus gitu. Emang harus Berarti gitu. lu nih lagi nyari jati diri sebenarnya atau gimana? Udah dapat jati diri aku sebagai perempuan, Perempuan, oke. tapi untuk mencari dan untuk memantapkan hati untuk ke balik lagi ke kodrat itu kayak susah banget. Oh iya jelas. Mikirnya tuh mulai dari mana gitu. Oh, Iya, pergolakan juga kan, Kak. benar. Karena kan dia selama ini kan juga terbiasanya begitu kan. Iya. Nggak mungkin susah Ji. Nggak mungkin gampang Ji. Iya, makanya. Nggak Tapi- mungkin gampang. Kan lu kan terapi hormon nih. Ada nggak sih kayak pengaruh terhadap emosi lu gitu? Pasti. Karena kan ini dipaksa dimasukkan Iya. hormon perempuan gitu kan? Dipaksa dimasukin hormon perempuan, diblok hormon cowoknya. Ya, berarti kan Di lu blok hormon cowoknya. Iya, pasti. Udah nggak bisa WhatsApp lagi tuh. Woi, checklist 1 dong. Ketahuan. Di blok. Ketahuan. Oh, nguatin hormon perempuan tapi Perempuan. ngeblok hormon cowok. Iya Iya. pasti. Itu efeknya apa tuh waktu pertama kali lu sebut Emosi hormon? apa? Emosi gimana? iya. Kemudian Emosi, iya moody jadi gampang nangis kadang. Ya udah bolak-balik moodnya. Mood Itu- swing. iya, mood Itu lu swing. gimana cara nanganin mood swing itu? Dulu nggak bisa sampai gila, Kak, sampai hampir Nah, gila aku. Oh, iya, Bener-bener iya. Hampir gila. Dulu aku ngekos ya. Kayak di kamar tuh Menyendiri. kayak bantal tuh aku wall gitu. Ah, Aku wall gitu. Karena saking pusingnya, kayak gimana ini ya, nggak ada solusi, belum ada solusi dari itu. Enggak, tapi kan itu kan keputusan lu buat suntik hormon. Iya, kan? Tapi jadi lu ada konsekuensinya. tapi lu nggak tahu kalau ternyata impact-nya ternyata bakal ngebuat lu sampai hampir Iya, gila. nggak tahu. Untung belum sempet telanjang di jalan lu. Woi, Itu gila. makanin beneran. sampah ya. Beda itu orang gila ya jatuhnya ya, bukan gila Tapi ya. itu berapa lama lu ada di fase Iya. hampir gila itu? 2 tahun kayaknya. Itu waktu lu udah di lama ya, 2 udah tahun di lumayan. masih di Boyolali atau udah di Di Solo itu. di Solo, di Solo. Iya. Oh, di Solo. Itu 2 tahun tuh lu ada di fase hampir gila itu 2 tuh. tahun. Wow, Anjir, berarti hidup lu 2 tahun gak tenang dong. Iya, bener-bener. gila. Aktivitas lu sehari-hari itu umur berapa tuh waktu itu tuh? Dulu nggak bisa ngontrol. Itu 2015 aku kelahiran 97 berapa ya?
Coba teman-teman bantu dihitung 19 yuk. tahun atau 20 tahun gitu. Anjir, 19 Sekitar itu. tahun. 19 tahun aja, kalau lu belum suntik hormon, itu lagi ada di posisi yang labil. Iya, Iya. masih yang emosinya Emosinya masih bergejolak, nggak jelas. egonya gede. Terus lu suntik hormon, efeknya adalah ngebuat lu jadi lebih labil lagi. Iya betul. 2 tahun Pengaruh loh. juga ke lingkungan. Impact-nya ngaruh juga ke Nah, lingkungan. lu gimana tuh kalau misalnya kan kalau kita nih datang gitu jalan aja di tongkrongan cowok-cowok gitu, pasti kan dicengin gitu, dibully. Ada nggak sih kayak Itu bully? after suntik hormon gitu ya? Iya. After suntik hormon kan lu gitu tuh jalan tuh ke Ah. tongkrongan-tongkrongan. Itu rambut udah panjang belum? Udah panjang. Udah terlihat looks wanita apa belum? Udah looks wanita, Nah, tapi itu. masih awal hormon kan kayak looknya masih kaleng ya kayak. Masih kaleng. Masih maksudnya? kaleng, Oh. kelihatan belum cantik gitu. Oh, belum iya, halus iya, gitu. iya, iya. Masih kelihatan Tampilannya tuh belum halus, kasar jadi lah, masih kasar. masih sering dicengin juga. Ya, Itu- dikata-katain gitu. Itu pasti sih ya. Nah, lu gimana tuh lu nyampe Tabok. rumah? Lu tabok. Pernah Bagus. jadi ada yang Masih ada. manggil, Bagus. ada yang manggil kayak JJ tapi nadanya tuh nada ngejek gitu. JJ kayak gitu. Gue samperin, gue tabok. Oh iya, itu cowok yang kayak gitu tuh. Sesensitif itu aku dulu. Tabok. Iya, dulu sesensitif itu. Taboknya gini dibogem. Tapi lu ada bakat Muay Thai nggak sih sebelumnya? Enggak ya? Kalau ada lebih Pernah kepikiran ini nggak ikut Wing Chun? Wing Chun. Nah pas SMA lu ikut eskulnya apa tuh? Ada eskul kan? Ah iya tuh. Enggak pernah ikut. Nggak pernah ikut kan? Lu Iya. langsung pulang aja gitu. Aku di sekolah tuh introvert banget Iya. orangnya. Oh, pasti di sih. beberapa podcast dia mengenalkan, dia ngasih tahu ke orang-orang kalau Apa? sebenarnya dia tuh introvert. Oh, karena mungkin kalau lu menjelaskan siapa diri lu susah orang untuk nerima Untuk lu kali menerima, ya. iya benar. Penolakan. Banyak penolakan Gimana cara pasti. lu ngatasin penolakan itu, Ji, sebenarnya? Kalau dulu waktu sekolah sih nggak peduli aja deh, udah kayak lewat aja gitu. Cuma Jadi kan, dendamnya tuh pas aku udah transisi kayak gini. Hmm. Jadi dilampiasinnya ketika aku udah mulai transisi, kayak udah manjangin rambut gitu. Kayak ngerasa gue salah mulu sih gitu. Kayak udah cewek, udah sesuai apa yang gue mau. Masih aja ada orang ngejek, ngebully gitu. ya jelas. Karena udah nahan dari SMP tuh, oh ya udah. Karena mungkin cowok ngondek Ya. emang udah jadi bahan gitu, udah jadi bahan lelucon Ah, sekeliling gitu. iya. Oh, berarti lu waktu di SMA itu lu ngondek berarti jatuhnya. Iya ngondek. Sudah mulai Udah dandan ngondek. tuh. Udah mulai dandan pakai Ke sekolah. alis, pakai Ih. maskara, iya. Mantep banget. Semua Tapi pakai 2B alis. Biar lulus uji komputer anjir kayak lulus nih uji komputer. lu kalau blast on pakai stabilo ya. Kuning banget, kuning. Ada Bener, kata yang bener. di highlight, Oh, udah dandan Udah dari dandan. SMA dari Udah tipis-tipis gitu. tipis-tipis doang Tipis-tipis. tapi ya. Pakai lip balm. Apakah Mm-mm. semua cowok yang ngondek bisa dipastikan emang dia itu lebih ke cewek? Kadang ada yang bercanda-bercandaan gitu kan. Maksud Terus gua iya jadi clock gitu. Iya. Kan ada yang bercanda doang biasanya Kalau awalnya. itu kurang tahu aku. kurang tahu ya. Tapi kalau lu pribadi emang lu ngerasa dari dulu gua udah ngondek nih. Iya udah ngondek. Berarti udah. Pergaulan lu tuh dulu nongkrong sama cewek-cewek gitu. Cewek-cewek. Ih, woman support woman dong berarti. Woman support woman. Nggak dia. berlaku buat cowok kan. Woman support woman tuh di depan, di belakangnya emang gak ada yang support. Iya pasti tuh. diomongin juga Iya, emang. Tapi ya mau woman support gimana? woman. Namanya tongkrongan. Oh berarti lu nggak ada di fase nongkrong sama cowok-cowok gitu belum? Nggak ada Nggak tuh? ada. Udah Nggak ada yang dari... nerima. Ya jadi circle di sekolah itu mulai dari SD, Mm-mm. SMP, SMA itu nggak ada. Cewek semua? Cewek semua. Lu nggak ada ketertarikan main sama cowok gitu? Dulu? Nggak ada. Nggak ada. Main Em- bola gitu, main bola. Karena futsal. topiknya, pembahasannya, pembicaraannya gitu nggak masuk di aku. Apa? Biasanya apa kalau nongkrong cowok tuh yang dibahas tuh apa biasanya? Cewek, cewek lah yang dibahas. Iya nggak sih cowok kalau nongkrong cewek, jam 2 baru agama. Iya main bola Iya, gitu. Iya, Iya, iya. kalau Bahas bola. Liga Inggris ya, Liga Inggris enggak. Iya. Apa yang ngebuat apa yang ngebuat lu paling gak cocok kalau ngobrol sama cowok tuh? Sama tongkrongan cowok lu? Itu pembahasan bola semalam gini gitu. Oh, lu Kayak nggak gitu, ngerti, Iya nggak karena lu nggak ngerti. ngikutin itu kan. Dulu aja sampai pernah diskors 3 minggu sama guru olahraga aku. Gara-gara. SMA. Gara-gara nggak mau main bola. Oh, perkara nggak mau main bola di skors. Waduh. Iya. Kayaknya itu emang gurunya aja sensi sama Iya. lu. Kan Iya, praktek, kan olahraga itu ngambil nilai praktek. Iya, Kalau tapi lu nggak usah sampai di praktek, skors juga dong. Itu aneh kalau udah sampai di ya kan main skors. bola Iya, pasti jadi- ada scoresnya. Gimana sih lu? Kalau ngegolin. Iya. Iya, skorsnya bukan yang itu ya, Drul. Ya, benar Beda. berarti gurunya. Beda. Salah bukan yang itu. Oke, bukan kalau yang gitu itu. deh. Bukan yang itu skorsnya. Sebenarnya gini sih, Ji. Gue tuh sangat tertarik banget sama pembahasan-pembahasan yang selama ini udah ada di media sosial ya. Iya. Di YouTube-nya siapapun itu, Denso atau Nikta, Ginda sama Kinos. Tentang cerita lu yang umroh dan lu mendapatkan hidayah lah ya di sana lo ya. Iya. Oke. Itu lu sebenarnya kan dia kan umroh nih bertiga sama Mau nyokapnya. hijrah dia.
Ntar dulu nih. Apa? Kalau hijrah kan perubahan. Nah, Kalau dia kan hitungannya kan balik. siapa tahu hijrah jadi pakai kerudung kan namanya hijrah juga. Oh iya. Rul ya. Apa? Itu kalau cewek. Enggak, Dimas aja hijrah pengen jadi laki-laki Oh, lagi. pengen balik lagi. Pengen balik lagi. Kirain mau jadi yang lebih soleha. Kalau itu bukan hijrah, Rul ya. Itu beda. Beda. Kalau emang dia cewek dulunya hijrah tuh begitu. Oh, iya, tuh. benar. Ini kan dia mau mudik, mau balik. Oh iya, dia. mau mudik, mau balik. Iya. Mau balik ya. Beda, Umroh. beda. Dapat hidayah berarti di umroh. Pulang umroh sih Pulang lebih umroh. tepatnya, iya. Dia tuh dulu dia tuh sebenarnya mau ngeberangkatin orang tuanya umroh. Wih, Iya, gila mulia banget. Rencananya cuma kan. Keren, kedua orang tua. Kedua orang tuanya mau diberangkatin umroh, Heeh. tapi ibunya juga pengen Dia dia ikut. Akhirnya Kodarullahnya berangkat dah tuh Iya. tiga-tiganya kan. Berangkat. Itu gimana di bandara? Iya. Nggak ada ini. Nggak ditahan gitu di bandara. Kan beda foto sama... Enggak. Alhamdulillahnya di bandara nggak ada hambatan sama Ah. sekali. Oh Berarti iya tuh lu aman. masuk Iya bea kan? cukainya gimana tuh? Kok bea cukai sih? Emang dia barang dari Thailand? Emang Imigrasi. just tip? Emang dia just tip? Imigrasi. Bukan. Imigrasi, maaf. Imigrasi. Imigrasi. Ini Imigrasi. bukan just tip ya. Maaf Just tip imigrasi. Bangkok, lu kira just tip Bangkok? Gue salah maaf imigrasi. Enggak lah, nggak ada. Itu dia imigrasi. Imigrasi. Di imigrasi. Imigrasi, Beda ya. foto sama. Pasti kan, ini kan mau ke negara Ah, lain ah. gitu. Enggak sih, aman. Aman. Aman aja. Oh bisa berarti. Iya. Lu foto di KTP sama di paspor foto yang masih Di cowok? KTP aku masih cowok, yang di Masih cowok. paspornya aku udah tampilan kayak gini. Tapi Oh, alhamdulillah apa-apa, aja penting. kayak Aman berarti. kayak udah nyiapin ya, nanti kalau bakalan ditanya-tanyain, bakalan Iya, ribet gitu ya di imigrasi. Enggak, syukurnya. Oh aman berarti. Heeh. Sampai di Mekah Mekah Madinah? juga sama, aman juga. Di Madinah banyak hambatan. Kenapa tuh? Yaitu di Stopin. stop askar, iya. Ya, Tentara Lu tau penjaga masjid. Askar nggak? apa? Pelangi. Laskar pelangi bukan. Tapi penjaga ini ya. Iya, Askar Keamanan, tuh kayak keamanan. ya keamanan yang ada di dalam situ. Kenapa di stopin ya gara-gara apa? Karena dia nilainya apa namanya, nonton aku tuh kayak perempuan tapi pakai baju cowok. pakai Oh peci iya. gitu. Oh iya ya bajunya Iya, baju cowok ya. cowok, Apa bener, namanya? Ihrom. Ihramnya cowok. Nggak, tapi kan ya? dia waktu nyampe bandara nggak pakai ihrom, Bro. Belum pakai ihrom waktu di Lah bandara. enggak kan ini yang di stop di ini. Oh, di Madinah ya? Di Di Madinah. Madinah. Lu masuk udah pakai ihrom dari mana ya? Ya iyalah. Itu di stop tuh. Enggak pakai ihram, pakai jubah, pakai gamis, jubah, gamis gamis, panjang. iya. Gamis panjang dulu. Gamis Pasti panjang dia gitu. bingung lah ya. Pakai gamis panjang terus Pakai pakai peci, sorban kan lu. iya. Pakai sorban terus pakai kacamata. Awalnya cuma pakai peci doang, Kak. Jadi apa Oke. namanya, jubah, pakai peci doang. Ini mungkin Rambutnya rambutnya diikat aja dia biasa. diikat biasa. Oh. Diikat biasa, masukin ke pakai peci. Mungkin dia ngiranya ini pakai, udah diliatin dari pas awal masuk itu kan sholat subuh ya. Sholat subuh itu udah diliatin, udah nih, udah deg-degan akunya. Udah akhirnya masuk aman, pas baliknya baru dihadang 2 askar itu. Itu karena udah diliatin aja kan. Iya, dari awalnya udah Mencurigakan diliatin. mungkin dia bilang ya. Waktu dihadang tuh apa yang pertama kali ditanya sama si Askar itu? Ditanya, ditunjuk man or woman. Aku jawabnya man, aku jawabnya. Tapi pakai suara yang ini. Iya, pakai suara ini. Pasti nggak percaya dong. Gak percaya. Iya, iya. Karena dia pasti. ngeliatnya mukanya, terus suaranya juga Tapi bisa suara dua nggak? bisa. Oh, bisa berarti. Tapi kok bisa sih? Kok bisa sih, Kak? Bisa. Tapi suara asli aku keseharian emang kayak gini, nggak dibuat-buat. Enggak, serius. Itu gimana Itu suara asli caranya? kayak gitu? Itu gimana caranya bisa ada dua Ini suara? suara asli. Ini suara asli nih yang ini nih. Suara asli ini. Sebelum berubah. Anjir bisa cewek Sebelum banget berubah loh. emang dari dulu kayak gini suara aku. Sebelum berubah begini suaranya. Nggak dioperasi. Nggak dioperasi. Kok bisa ya? Kok bisa sih? Kok bisa semulus itu dah? Iya. Kan kalau lu Cinta Luna kasar banget kan suaranya kayak kayak burung Angry Bird dia tuh. Kok bisa lu dia smooth gitu. Iya, makanya gua kira lu suara kayak gitu. Iya. Itu tuh ini loh. Operasi. Iya, operasi. Nggak ada operasi. Emang dari dulu, aku dulu pernah ospek ya, Kok bisa SMA. SMA itu ospek ya. Heeh. Udah dilaki-lakiin sama aku kan. Dipanggil, ada ospek satu-satu kan dipanggil, suruh perkenalan gitu. Nama, perkenalan nama baru. Bagas aku bilang gitu kan. Udah diketawain satu angkatan. Anjir, iyalah pasti. Karena jalannya udah cowok Iya. kan, udah dicowok-cowokin jalannya. Bagas gitu. Sampai depan maju, Bagas gitu. Enggak, Rul, gini loh. Kayak suara cewek. Yang kita Keren banget yang kita tahu kan orang kalau misalnya transgender itu kan suaranya suara aslinya nggak halus. Iya. Iya. Masih ada. Kita Iya. bakal nebak lah ini cowok gitu. Iya, ini halus banget. Oh, Muka. iya, Bener kalau orang nggak tahu lu di konten apa di jalan ketemu pun kayak cewek Iya. pasti ngiranya. Iya pasti. Di Enggak, mall dia aja gitu. cantik banget itu kan. Lu muka Iya. ada modifikasi nggak? Iya. Hidung, jidat, bibir, kelopak mata. Oh itu hidung dimodif. Iya. Jidat pakai dinamo cukin. Seher berapa?
Oh tapi muka dagu sempat ya, dimodif. dagu kelihatan banget sih Dagu, iya. dagu. Dagu lebih Dilancipin. kayak Dedi. Itu mah Squidward kalau dia. Jakun, Jakun nggak? gue juga Lah nggak ada. tapi nggak ada. Gue juga nggak ada no. Masa sih? Dia juga nggak ada. Karena gendut gua mah. Ya udah kita sama yuk, manjangin Karena rambut. gendut. Gak bisa gua. Nggak bisa. Iya rambutnya Gerah. botak. Gua kan dulu rambut gua keribo, brekele. Oh. Enggak, tapi kaget sih gua sih. Dan lu memang dasarnya itu kan kecewe-cewean ya dari dulu ya. Mm. Dan lu udah ngerasa cewek. Dan kesupport sama bentuk tubuh lu yang kayak gitu. Iya. Lu itu memang mukanya dari dulu juga udah lebih ke cewek banget. Udah ke cewek, iya. Udah ke cewek banget. Jadi kalau ngaca gitu, ini muka cewek bukan muka cowok gitu. Iya sih. Bener. Itu pipi ditirusin. Treatment aja sih kayak botox Treatment. gitu doang. Oh. Ada treatmentnya di TikTok banyak yang Ya bukan oke. gini nih. Selama 10 menit tiap hari. Jadi ntar tirus. Emang ada. Ya, kalau namanya apa, Mam? Mana Imam? Gak usah ngadi-ngadi lu, gak usah ngadi-ngadi. Ada pokoknya. Aneh Eh banget. tapi jangan nge-gym ntar keluar ototnya. Iya, Tapi ini beneran looks-nya, kakinya, tangannya cewek banget loh. Nih. Bisa gitu ya. Eh, Keren-keren. JJ ini nih sempat posting kan. Lu tuh pengen cari tempat atau wadah untuk bercerita. iya. Sebenarnya premis apa yang mau lu kasih? Cerita apa sebenarnya yang mau lu sampein ke orang-orang? Khususnya buat orang yang kayak aku kayak gini, Kak. Yang Kayak, transgender ini. Untuk Kenapa? mewakili. Dulu aku tuh ngerasanya aku jadi trans kayak gini tuh udah ngalir aja jalan. Aku ngerasanya wanita. Ya sampai kapan dulu mikirnya tuh sampai mati pun aku bakal jadi wanita gitu. Jadi setelah pulang umroh tuh ngerasa nggak bisa. Kita pulang harus sesuai kodrat. Bener. Mau jadi apapun kamu, ibadah kamu juga Bener. harus sesuai kodrat kamu. Gitu. Karena lu terlahir sebagai laki-laki dan lu akan meninggal sebagai laki-laki. Iya, Iya dimandiinnya kan? juga sebagai Karena- laki-laki. Bener. Jangan mikirin diri kita sendiri. Kalau aku mikirin diri aku sendiri ya Kak, maunya jadi cewek. Iya. Udah total mau operasi kelamin, mau ini itu. Tapi mikirnya kan dosa anak itu ditanggung orang tua. Pikirlah orang tua kalian. Bener. Lu. Keren banget nih. Justru ini yang harus orang lain, Bagus, orang-orang tahu bagus. tuh ini. Bagus. Iya. Jadi kalau lu masih ada orang tua, ya lu kan nggak ada yang lahir dari batu kan ya, Iya. kecuali lu lahir dari kelomang gitu. Lu tuh lahir Lahir kundang. Lahir dari batu. enggak itu dikutuk jadi batu enggak ya? Jadi ya bukan. Jadi batu, jadi batu bukan Oke ya? deh. Karena bener kata bener. Bener, Apa yang iya. pengen sama itu bener. Balik Balik ke lagi apa yang kodratnya. dosa dilakukan sama lu tuh akan ditanggung sama orang tua. Nah, lu pengen menyampaikan itu kan ke teman-teman lu. Ya, It's kasihan proud. orang tuanya lah. Iya. Karena di cerita-cerita lu juga lu tuh yang akhirnya ngebuat lu menjaga agak ingin tetap berubah karena lu ada kalimatnya dia yang dia bilang dia tuh hidup cuma pengen membanggakan orang tua. Keren. Tuh kata kalimat yang keluar dari mulut dia. Bagus. Tapi dia tidak akan pernah, ini dari lu juga kan, dia bilang gua nggak akan pernah bisa membanggakan orang tua gua kalau gua masih kayak gini. Dia ngomong kayak gitu. Iya. Makanya sekarang lu lagi ada di proses untuk berubah pelan-pelan. Iya, pelan-pelan. Apalagi yang mau lu sampein sebenarnya? Yang mau lu kasih tahu tuh apalagi? Detailnya sih di situ aja sih, Kak. Detailnya di situ aja. Itu setelah berapa umurnya? 25 tahun berarti ya? 26. 26 tahun ya? Lu punya pikiran kayak gini tuh sebenarnya udah dari dulu atau baru semenjak pulang umroh? Baru pulang umroh. Oh beneran dapat hidayah. Dapet beneran. Iya, makanya dari situ kan kayak ngerasa pelan-pelan gitu. Iya. Oh ini Allah ketuk hati gitu. Mikirnya gitu. Padahal sebelum-sebelumnya lu nggak ada. Gak ada Tapi mikir. dia Ya udah jalan doa aja. nyokapnya juga nggak Iya, sih? makanya kan Doa sebenarnya nyokapnya juga. lu pernah ngomong gini kan sama nyokap lu. Ya kalau misalnya mama ngerasa diri lu ini bikin malu keluarga, ya Iya. udah nggak usah dianggap anak Gak aja. usah dianggap ya. Dia pernah ngomong Biar kayak gitu aja ke nyokap aku lu. tentuin hidup aku kayak gimana gitu. Karena dia dulu udah yakin itu sama apa yang dia pilih gitu. Cuman ya itu doa orang tua nggak pernah putus. Iya bener. Kayaknya dia bisa. Dia umroh dapet hidayah. Mm. Itu kan. Terus mama tuh bilang gini, aku yang bilang ke mama, untung ya mah saat itu mama dengan besar hati nerima aku gitu kan. Karena berat juga mah buat terima anak yang kayak aku, karena nggak ada buku panduan buat ngedidik anak yang kayak aku gitu. Benar. Terus nggak tahu juga kayak gimana kalau kemarin itu mama buang aku, kayak gimana hidup aku, sehancur apa. Oh, itu lebih parah malah. Iya kan? Susah Lebih banget. nggak tertata lebih mungkin. Mungkin waktu itu lu ego lu masih tinggi makanya lu bilang lepas aja. Iya. Gitu. Nggak ada anak yang bener-bener bisa lepas dari orang tuanya. Betul. Kecuali emang orang tuanya brengsek ya. Wallahu alam dong. Iya. Ya kan, tapi kan masalahnya kita lihat dia orang tuanya, nyokapnya yang gua tahu ya baik karena Iya. selama ini yang gua tahu dia deket banget sama nyokap, cerita sama Mhm. nyokap. Kalau sama bokap gimana?
Kalau sama papa sih nggak begitu dekat, tapi kalau ada cerita juga, maksudnya kalau ada apa yang aku ganjelan di aku dalam kehidupan apapun lah dari lingkungan gitu, pasti sharing juga. Sama papa sama bokap. Mm-mm. Tapi bokap nerima nggak sih sebenarnya? Iya. Nggak ada yang nerima kak Nggak ada yang sebenarnya, nggak ada yang nerima orang tua. Kalau Jadi aku di sini saudara lebih parah. Lu nerima nggak Ram? Enggak, ini kan enggak ada sangkut pautnya keluarga, bukan. Masa lu nanya dia? Maaf. Kalau saudara, pasti kan saudara paling pedes lah gitu maksudnya. Ya. saudara apa nih keluarga. Keluarga. Nggak, ini yang dari bokap lu. Bener kata lu kalau misalnya nggak ada yang bisa nerima. Tapi apa yang dilakukan bokap ketika ngelihat anaknya kayak gini waktu itu? Nggak cerita spesifiknya ke aku ya, pasti Ke nyokap orang ya? tua. Nyokap, jangan Enggak, diem ke kalau bokap. dari papa tuh tetap hancur ya punya anak cowok yang diharapkan kayak gini. Ah, oke. Dengan adanya aku pasti hancur hatinya. Tapi bokap nggak yang marah kan? Enggak. Enggak ya. Tapi Bagus. karakter bokap sih. Karakter bokap tuh Diem, selalu kayak gitu. bokap Iya. tapi ntar cerita ke nyokap gitu. Tapi mikir. Ntar nyokap yang nyampein. Bokap gue tuh gitu. Ada masalah sama anak dipendem. Tapi sebelum dia meninggal keluar semua. Iya. Diceritain. Karena ceritakan ke gue. Disampaikan tuh satu-satu tuh masalahnya ini, masalah ini. Gitu. Bokap selalu kayak gitu. Ada masalah dipendem. Tapi nanti akan ada satu momen Meledak. dia bakal Iya. ngeluarin. Bukan meledak, dia bakal ngeluarin dan nyampein semuanya. Dan biasanya itu ke anak laki-laki. Tujuannya cuma satu. Gue cerita ini ke anak laki-laki. Biar lu tahu gimana nanti jadi bapak. Iya. Tuh biasanya kayak gitu tuh bokap-bokap tuh. Iya. Bokap gue sebelum meninggal gitu soalnya. Tapi katanya bokap lu dulu pernah nasar ya? Iya. Seperti mati lampu. Maaf ya Ji, maaf banget Ji gue Ji. Ah, namanya selingan aja biar kita fun dikit gitu. Enggak. Bokap pernah Nazar, nazar. nazar Pernah apa? Nazar. bokap? Iya. Jadi aku tuh 4 bersaudara sebenarnya. Jadi 4 bersaudara. sekarang 2 bersaudara. Dulu aku punya kakak cewek cowok. Hmm. Itu tuh yang anak pertama lahir cacat sampai 13 tahun. Jadi nggak bisa jalan, nggak bisa ngomong, Sama nggak bisa ngelihat. lihat kan. Iya. Itu jadi kayak gitu. Terus yang kedua lahir, Kakak lagi. iya kakak aku kedua. Itu anak kedua mama. Hah? Itu tuh meninggal dalam kandungan. Seminggu dalam kandungan udah meninggal. Karena Mama dulu ada sakit toksoplasma ya? toksoplasma. Toksoplasma. Lu Iya. tau tokso nggak? Tahu. Biasanya yang disalahin kucing tuh. Iya, bulu-bulu Bulu-bulu. kucing. Tapi lu berarti anak yang Ketiga ketiga. Anak yang ketiga. Lu masih punya adik berarti nih? masih punya. Cowok cewek? Cowok. Cowok juga. Lu akrab nggak sama adik lu yang cowok? Dulu akrab banget dulu. Dulunya kapan tuh? Pas aku belum jadi kayak gini. Oh gitu? Jadi kayak adik cowok sama punya kakak cowok gitu. Kayak adik aku cowok ngerasa punya kakak cowok gitu, kayak ngerasa dilindungin mungkin ya. Jadi sedekat itu dulu. Tapi kayak dia ngerasa kehilangan mungkin ya kalau aku udah kayak gini. Iya, karena kalau lu ada kalimat yang keluar dari mulut lu adalah dulu deket banget. Berarti sekarang udah Sekarang enggak kan? Agak Berarti jauh. ada rasa, gua nggak tahu ya, bukan kecewa mungkin. Balik lagi, nggak ada yang bisa segampang itu nerima lu. penerimaan aja sih Gitu. sebenarnya. Tapi komunikasi masih lancar kan sama adik lu? Masih lancar. Tapi dulu yang berontak paling hebat sih adik aku. Gak bisa bahas kali ya, kayak mau nangis. Maaf Kak. Maaf teman-teman. Gimana kalau langsung kita undang adiknya? Malah makin nangis. Tapi Gak apa-apa, cerita aja, aku Bentar. ceritain aja gak apa-apa. Nggak apa-apa. Jadi Enggak apa-apa nih. Nggak apa-apa. Bentar. Tisu. Di- Takut Anduk dong, nangis. tolong anduk. Mau dipijet. Enggak semua. Enggak, tapi enggak, lu berarti lu sama adik lu deket ya? deket banget, sedekat itu dulu. Deket. Apapun kayak sekolah gitu berangkat bareng diboncengin papa. Gitu. Satu sekolah berarti. Satu sekolah. Beda Belum. berapa tahun sih? Selisih 3 tahun. Oh, kelas 1, kelas 3 lah ya. Mm-mm. Selisih 3 tahun, kelas 1, kelas 4 dong. Kalau Enggak kan kelas 1, SMA. Dia sekarang 23, aku 26. 3 tahun, 3 tahun. Pas. Oh justru lu deketnya sama adik lu? Sama adik dulu, sama adik. Apa-apa sama adik. Jadi pulang sekolah kan jamnya pulang itu nggak barengan ya kayak. Ah. Itu tuh dia pulang duluan sampai rumah, itu nunggu aku buat makan, mau selapar apapun dia, mau secapek apapun. Anjing. Jadi kayak ngerasa kehilangan banget sekarang. Tapi pertama kali, aduh anjing gue sebenarnya, ini jujur ya, kita tuh di skrip nggak ada ngebahas masalah adik lu. Iya, kayak spontan aja akunya juga Ah. kayak ngerasa. Kakak tadi bilang kan ada penolakan Iya. dari itu keluarga. Ah. Ya itu adik yang Salah satunya. bener-bener ngebekas sampai dalam tuh adik. Kan dulu
sampai udah ngeluapin kan, mah aku beda, mah aku mau nemuin jati diri, mama nggak usah nggak usah nganggap aku anak ini. Besoknya ada itu loh telepon chatin gitu. Oh iya? Iya, telepon sengaja nggak aku angkat, pasti marah ada aku. Pasti marah. Iya pasti marah. Itu dia ngechat aku tuh ingat banget. Anak nyusahin orang tua terus. Serius. Enggak, itu karena itu respon kekecewaan, Rul. Iya. Respon kekecewaan. Nyusahin. Nggak bisa Itu keluar apa-apa. emosinya Itu masih belum stabil. Emosinya masih belum stabil gitu. Penerimaannya belum bisa Karena nerima. dia deket sama adiknya. Iya paling Pas dekat. tahu kakaknya begitu, pasti dia kecewa. Iya, pasti. Gitu kan. Terus nggak lu angkat sama sekali? Gak angkat. Nggak diangkat? Iya itu chat, nggak bisa ngebanggain orang tua. Mana cita-cita Mas Bagas gitu dulu. Katanya nggak punya cita-cita selain pengen ngebanggain orang tua. Iya, di podcast dia sebelumnya, cita-citanya dia cuma satu. Iya. Dia pengen ngebanggain. Apapun aku nanti, mau jadi apapun aku nanti, profesi aku apapun, tujuan aku buat orang tua, buat keluarga. Cuman ya itu, hintnya, hooknya ternyata ada di adiknya dia. Iya. Paling ngebekas. Soalnya Paling ini jadi ngebekas. ngebekas ya kan. Iya. Jadi ngebekas. Akhirnya setelah lu memutuskan untuk merubah fisik lo, adik lu gimana? Ya udah dikasih penjelasan mama mungkin ya. Mama tuh bilang, pesan ke aku, jangan jadi murahan. Kamu Itu yang mau ngomong jadi itu siapa? mama. Mama, oke. Pokoknya pada intinya tuh singkatnya, kamu menentukan diri kamu sebagai wanita. Jangan jadi murahan gitu. Jangan jadi murahan, Iya. bener. Lakukan hal yang positif, jangan pernah merugikan orang lain, jangan pernah nyolong, jangan pernah nyentuh narkoba. Oke. Jangan pernah silau sama kemewahan. Ya jangan terbuai lah ya, Iya, intinya jangan lah ya. terbuai. Dan karena gue perhatiin si JJ ini memang walaupun dia transgender nih lurus-lurus aja hidupnya. Iya. Karena memang lu cuman gue pengen jadi diri gue yang seperti ini, bukan berarti ketika gue jadi kayak gini gue bisa jadi lebih liar. Enggak, lu Betul. cuma pengen lu jadi diri lu Iya. aja kan sebenarnya. Bener. Awalnya gitu kan. Awalnya gitu. Tapi lu udah mulai komunikasi sama adik lu lagi? Udah lumayan deket sih. Udah lumayan Iya. dekat. Terus gimana respon adik lu ketika tahu lu pengen berubah lagi? Aku nggak tanya itu. Tapi dia tahu. Harusnya tahu dong. Tahu. Pasti kan dia Tahu lah, juga pasti nonton nonton. Densu. Tahu pastinya, Pasti, iya. pasti tahu kan. Cowok ya, Tahu dia lu kan. pasti cowok. Nah, pasti kalau cowok diem-diem biasanya ngeliatin, oh oke. Iya. Tapi mantau. Mantap. Pasti Ntar mantap. pada Pasti akhirnya mantap. lu akan deket lagi gitu. Iya. Pasti gue yakin sih sometimes lu nanti bener-bener apa yang lu inginkan untuk berubah balik lagi Iya. ke kesampaian. Kayaknya adik lu adalah orang yang akan pertama kali nangis sama lu. Iya, gitu, pasti. Kalau ngelihat dari cerita dia ya, pasti sih. Karena susah sih kalau udah ngebahas adik. Gue juga sama adik gue juga nggak mau kalau adik gue kenapa-napa gitu kan. Iya. Pasti merhatiin. Tapi setidaknya sekarang lu udah ada komunikasi Iya. enak lah ya. Dan lu Udah, semenjak podcast ini aku bolak-balik Jakarta kan, dia yang nganterin. Anterin. Dia bisa itu nggak libur kerja nggak anterin ke bandara nanti jam segini atau sempetin dulu sebentar gitu. Dia Dia mau. oke bilang gitu. Udah baik-baik aja. Udah baik-baik aja alhamdulillah. dan udah mau mulai ngobrol di Iya, mobil udah atau mulai udah ngobrol, iya. gitu kan. Itu yang harusnya diubah gitu. Lu pernah pacaran nggak, Ji? Pernah. Waktu 1 tahun yang lalu. sorry kalau gue pengen tanya lu pacarannya berarti sama Cowok dan dia tahu lu transgender. pasti harus tahu. Harus tahu. Oh, dari awal udah terbuka dulu ya sebelum Pasti menjalani. terbuka sama siapapun aku terbuka. Even itu teman sekalipun, teman aku bawa teman, kenalin teman. Harus aku kasih tahu identitas aku. Maksudnya dia tahu nggak aku gini. Kalau nggak tahu aku kenalan. Lu kasih tahu gitu dan cara lu kasih tahu di awalnya kalau lu itu transgender? Ya udah salaman. Jessica. Lu nggak Oh, usah langsung suara cowok. langsung suara cowok. Suara dua maksudnya. Enggak, lu tahu nggak sih ini Ji, mohon maaf nih Ji ya. Lu tuh kalau ngeluarin suara asli lu kayak orang lagi bindeng. Iya gitu. Iya kan kayak orang lagi pilek kan? Kayak ngirung gitu loh. Kayak ngirung gitu gua ngedengernya. Oh, tapi lu akhirnya pas dia tahu lu itu transgender dia masih mau akhirnya sempat pacaran Iya. sama lu. Berapa Kayak tahun? ngerasa berdosa juga sih ya. Jadi cowok yang jalan sama aku tuh straight. Cowok straight. Oh, cowok lurus, normal. Iya, lurus. Oh. Kadang ditanyain ya sama aku, kok mau sama aku? Walaupun kamu tahu aku kayak gini gitu. Ya aku suka kamu cantik gitu. Aku suka sama kamunya, bukan suka untuk Yes. dalam hal
Cantik emang. seksnya atau Seks. gendernya gitu. Aku suka sama kamu ya kepribadian kamu, cara kamu nge-treat kayak Cewek gitu. aja Nggak, minder, Rul. kalau ngeliatnya minder. Iya, minder. Nggak, Jagoan dia dandannya. Gini Rul ya, kalau suara lu dibuat-buat, lu pasti akan ada mau fase capek buat ngomong kayak gitu. Iya kadang Ngatur napas kan. Iya, tapi Apa masalahnya suara dia ini suara Stabil ya? asli. Itu suara pertamanya ya. Suara emang aslinya suara dia. aslinya gini. Jadi nggak ada, kalau orang yang nggak lu kasih tahu Jesse kayak gitu, Iya nggak ada yang nggak akan ada yang Nggak tahu ngeh. kalau lu itu cowok, J. bener. Orang-orang pasti ngeliatnya ya cewek-cewek aja tuh, cakep-cakep aja. Apalagi kalau di klub gitu kan udah gelap. Gitu. Wah, Hmm. pulang kemana ntar malam? Ke Solo, jauh. Nggak Jakarta aja. Nebeng dong sampai mana stasiun balapan? Jauh banget. Iya ya, iya juga ya. Bisa ketemu, tapi kan dia orangnya menjelaskan di awal. Menjelaskan di untungnya ya, awal. Masalah untungnya. kalau misalnya di klub mah bukan cuma tempatnya yang gelap, matanya juga gelap. Iya, benar, Gitu kan. benar. Kekasihnya juga kan? Kekasih gelap. Iya, kan jadi kekasih gelap. Iya kan? benar. Iya jadi gitu. Tapi masih udah putus sekarang. Udah. Tapi kan lu kan pengen hijrah, Iya, pengen, mau pengen pengen berubah lagi. berubah lagi, balik Berarti lu nggak kuadrat. pacaran sama cowok lagi kan? Untuk saat ini juga belum ada juga. Lu kalau ngeliat, lu awal dulu tuh sempat nafsu nggak sih kalau ngeliat cewek? Enggak ya? Berarti Enggak ya? sama sekali. Enggak sama sekali. Tapi lu nafsu kalau ngeliat cowok ya? Cowok ganteng ya? Kalau cowok jelek kan nggak mungkin. Iya dong. aku bilang tadi kan aku sadarnya di Ah. kelas 4 SD, kelas 4, 5, 6 itu aku baru sadar dan aku coba kayak nepis gitu. Enggak. Iya enggak gitu. Aku Tapi- kayak ngerasanya kelas 4 SD itu mulainya dari kelas 4 SD kayaknya sekitar kelas 4 SD gitu. Kok suka sama cowok ya? Nah. Gitu. Kayak mulai kenapa kok bisa suka sama cowok? Aku cowok. Aku sadar aku cowok Iya, saat iya. itu ya. Kok bisa suka sama cowok? Itu kelas 4 SD itu aku baru sadar. Di situ Kelas aku 4 sadar. SD. Heeh. Kenapa kok bisa suka sama cowok? Suka dari mananya? Suka dalam segi apa gitu? Nah, Kayak tertarik aja merhatiin cowok gitu yang sekelas apalagi cakep. olahraga, Ya. yang suka olahraga Iya. gitu ya. Yang keringetan gitu. Iya benar. Kriterianya tuh kayak gimana gitu? Cowok yang kayak gimana? Yang tinggi. Aku. Ada nggak di sini? Jangan yang tinggi? dicari dong. Karena di sini pendek semua. Nggak ada di Pemain sini. basket berarti. Yang Pokoknya tinggi gak semua pemain basket, pemain volley Yang juga lebih tinggi dari aku. Yang Hmm. kan cewek emang gitu. Yang lebih tinggi dari dia orang cebol pakai enggrang. Nggak. Tinggi. Seenggaknya lebih tinggi dari aku. Sengaja lebih tinggi dari lu kan. Teman-teman lu tuh sempat ngasih tahu kalau enggak Ji, nggak boleh kayak gitu. Iya. Dulu kan lu masih dipanggilnya Bagas kan berarti kan. Sama Ada nggak sih teman-teman lu tuh yang Geng. geng-geng lu tuh yang mengarahkan lu untuk jangan WG lu pacaran sama cewek aja gitu. Enggak ada. Nggak ada, Nggak tapi ada. tetap support emang dari dulu. support. Ya, support. teman-temannya Woman support. support. Kan Iya. temennya cewek semua waktu itu kan. Oh iya, temennya cewek semua. Disupport sih. pasti. Disupport. Cewek kan pakai hati. Kalau nongkrong di kumpulan cowok pasti sakit hati dia. Iya, cowok kan Udah ngomong pasti kan, dibully. Cowok mah mulutnya kayak tai. Iya. Kita lagi sedih nih ketongkrongan anjing gua putus. Mampus digituin langsung Iya. gimana kita nggak stres kan. Makanya banyak cowok yang bunuh diri gara-gara tongkrongan cowok. enggak, tapi emang harus digituin dia lebih kuat jadinya. Kan belum siap nerimanya Lid dulu Iya. kelas 4 SD. Enggak kita masa kita Oh, maksudnya kalau kita mah iya. Tapi waktu itu gue pernah juga ya apa namanya syuting bareng Limbat. Tahu Limbat kan? Kau. Nah Limbat juga dari kelas 4 SD itu didandanin sama ibunya itu jadi cewek. Oh ya? Iya. Nah dia baru tahu juga di kelas 4 SD itu. Iya. Pas dia naik pohon jatuh dan ternyata dia bukan cewek. Nah dari Dia situ baru dia jatuh berubah. dia ngelihat ada belalai. Iya. Dia baru. Jadi Limba tuh dulu emang full didandanin cewek Karena sama orang tuanya tuanya. pengen punya anak cewek Iya. didandanin. Tapi pas jatuh ada belalainya baru sadar kan di cowok. Iya. Makanya Jadi Limbat itu sengaja kalau misalnya di TV nggak pernah ngomong kan. Pas Suaranya mirip lu. Oh ya? Enggak itu gue so tau maaf. Ibu. Nggak, Limbat maaf jangan nanti. parah Gua lah. bercanda Mbak. Mbak aja. Ditarik sama jenggotnya gitu. Enggak, Nah, enggak. sama jadi adalah kisah-kisah yang kayak lu gini gitu. Heeh. Cuma kan hidup kan pilihan aja. Limbat milih jadi pesulap gitu. Kalau lo milih jadi transgender kan. Sulap juga kan Sulap apa? jatuhnya. Kok sulap? Merubah. Oh iya Ya berubah. kan sulap dia. Nah, berarti ntar kalau lu mau balik lagi ke kodrat lu berarti lu akan stop semua kayak hormon. Iya. pasti. Suntik hormon. Oh iya pasti suntik stop hormon. ya? Kemarin kan lu suntik hormon untuk nguatin hormon ceweknya Tapi kan. berarti Iya. ntar lu akan ada efek sampingnya lagi dong kalau berhenti suntik hormon. Nggak tahu kalau itu. Karena belum. Emang coba suntik juga hormon kan. tuh continue. Continue. Continue lah. Oh iya? Suntik terus. Iya, suntik Enggak terus. sekali doang, ntar dia kurang lagi. Karena kan bukan pada tempatnya. Iya. Diisi. Si ulang. Oh. Cartridge, ada cartridge-nya. Itu biasa berapa seminggu sekali, sebulan sekali atau berapa waktu sekali tuh? Minum itu setiap hari, Kak. Oh minum juga. Enggak, gue cuma nanya karena penasaran, gue nggak ada niat buat ikutan ya sama Enggak, teman-teman tadi kalau ada, maaf. ada cartridge-nya, ada cartridge-nya.
Itu setiap hari. Setiap hari minum. Kalau suntik dulu makanya nggak bisa kontrol kan karena itu gila-gila pengen cepet cantik, buruan cantik. Oh. Buru-buru cantik itu seminggu sekali Ya, ya. itu suntik. Dia pengen buru-buru banget nunjukin Iya. sisi feminisnya dia, feminimnya dia. Coba minum Iya. kuku Bima ntar biar Tuh. laki gitu kan. Kuku Bima kan laki. Gitu. Iya. Balik lagi gitu. Terus. Tapi kan ntar lu mau balik nih ke kodrat lu sebagai laki-laki lagi. Potongan rambut apa yang akan lu pilih pertama kali? Belum botak pasti ya. Oh botak sih jangan dong. Serius? Janganlah. Pengen botak biar Mulai, ngilangin sial gitu. Koma hair mau nggak kayak Korea? Ngilangin sial. Buang Iya. sial, buang sial. Buang sial. Buang sial. Rambutnya akan lu simpen apa akan lu buang? Simpen. Jadi cerita. Jadi, bener. Otak ya. Ini kan implan ya? Berarti bisa dicopot kan? Bisa. Oh. Itu kalau misalnya lu nanti balik lagi jadi laki-laki, itu mau lu simpen apa jual second? Woi, di OLX ada dong ntar. Aneh bener. Jual second. Jual second. Ya tapi disimpan semua. Berarti disimpan semua buat kenangan ya, buat jadi Disimpan. Buat cerita. pembelajaran. Buat pembelajaran. Pengen punya anak juga kan lu berarti nanti. Kalau itu masih kejauhan. Masih kejauhan pasti. Ini dulu. Ya mohon Belum maaf yang nanya, terpikirkan. yang nanya udah tua soalnya. Iya sih Belum dia. terpikirkan karena aku orientasi aku ke cowok. Jadi Masih ke kalau cowok ya? ditanyain nanti bakal punya istri cewek ya. Masih belum Iya, belum tahu. kebayang, belum masih belum bisa. kebayang ya. Iya, Masih belum kebayang. belum Ya. bisa nerima. Kalau aja. suntik hormon cowok nggak ada ya? Testosteron gitu. kurang tahu kali itu. Kurang tahu Ada ya? lah. Harusnya. Kalau ada suntik hormon buat nguatin hormon cewek, harusnya ada buat nguatin Harusnya hormon ada. cowok. Iya, Mungkin ya. mungkin biar kuat gitu. Iya, nggak bisa. Nah rencananya lu kapan mau merubah kodrat sebagai laki-laki Pelan-pelan lah lagi? itu ya. Nah, itu belum tahu jawabannya. Belum tahu Oh, jawab. belum tahu jawabannya. Maksudnya mikirnya aku tuh dulu aku ya balik lagi tadi kan. Dulu aku lempeng-lempeng aja jalan. Ya udah mau mati jadi kayak gini juga. Bodo amat kayak Iya, gitu. iya. Karena aku suka kayak gini, mati pun ya udah kayak gini aja. Iya. Semenjak Setelah pulang umrah itu baru ada niatan. Gitu. Gini, dari tadi tuh setelah pulang umroh dia pengen berubah, setelah pulang umroh dia pengen berubah. Apa yang ngebuat lu itu jadi ngotot banget setelah pulang umroh? Pengen berubah. Apa yang lu dapat di sana sebenarnya? diskon akhir tahun. Diskon akhir tahun, Iya. bukan Natal ya bangsat. Enggak ada kalau umroh ya. Nggak ada umroh. Siapa tahu travelnya punya diskon akhir tahun. Kan pakai travel. Tapi yang bawa bukan Sinterklas. Bodo amat. Udah amat naik rusa anjing ke Madinah, naik rusa. Adanya onta kan di situ. Ini aman gak sih? Enggak aman, udah lanjut. Enggak, apa sebenarnya yang lu dapat sampai lu tiba-tiba lu yang udah yakin banget dengan diri lu, gue pengen kayak gini, Ya. bahkan udah siap dibuang sama orang tua, bahkan lu udah siap mati dengan posisi seperti ini. Terus begitu umroh lu pengen berubah lagi. Yang tadinya pendirian lu sekuat itu, terus pulang umroh lu memutuskan untuk berubah. Apa sebenarnya yang lu dapat di sana? Ngelihat mama selalu doa nangis sih pasti. Aku udah mikirnya tuh kayak ini doa nangis tuh minta aku buat itu. Siapa tahu bukan. Kayak gitu. Gak ada karena harapan mama cuma itu. Iya sih, benar nggak bisa dibantah sih. Iyalah. Iya. Iyalah. Apalagi mama udah maksudnya hidup juga nggak kekurangan. Masa tuanya juga udah di rumah, maksudnya udah istirahat di Udah rumah. istirahat, nggak udah enak kerja. lah ya Iya, secara udah enak. finansial dan segala macam. Apalagi yang jadi beban mama, Iya. beban orang tua saat ini. Enggak keinjek jemaah lain, Apa itu? nangis gitu kayak. Enggak, Ru. Gitu. Kayak di OPJ ternyata enggak. Enggak, Ru. Oh, karena itu doa. Beda, Ru. Balik lagi udah Ru, doa tolong orang dong, tua. Ru, ini lagi. Momennya kan lagi doa nih, Ru. Masa tiba-tiba nangis lagi doa kan? Kenapa keinjek kaki sendiri? Itu OPJ dong. Itu Oh, maaf. OPJ. Nggak ada nangis gara-gara keinjek jamaah lain. Mantap, mantap. Lu ngeliat nyokap nangis di situ? Iya. Terus mikir juga sih. Azab apa nanti? Maksudnya balasan apa? Oh, Orang udah tua nyampe kan ke situ Dia ya. udah ya. nyampe ke situ. azab. Kayak Pemikiran lu ya. Mikirnya tuh udah yang mati nanti kayak gimana Iya, orang iya, tua iya, aku. Aku juga matinya nanti kayak gimana gitu. Hidayah Udah itu, mulai dari situ. hidayah itu ya. Hidayah itu kan memang kita boleh berharap hidayah itu datang tiba-tiba buat kita. Mm-mm. Tapi kita sebagai manusia itu juga harus mengusahakan hidayah biar tetap ada. Ya. Biar hidayahnya juga datang ke kita Datang. dong. Nah, Mm-mm. tapi kalau misalnya dia kan tadi nggak berharap hidayah datang sebenarnya. Iya. Karena lu Udah bangga dengan lu yang sekarang. Iya, Tapi untungnya lu punya orang tua yang masih berdoa hidayah datang. betul. bukan yang bodoh amat lah. Bukan yang gitu. bodoh amat. Itu yang akhirnya ngebuat hidayah masih mau datang ke lu. Yang bahaya tuh ketika hidayah udah nggak mau datang sama lu. Iya, benar. Lu ngebahas masalah azab, ngeri. Iya. Iya kan? Iya. Lu hidup sebagai sesuatu yang bukan lu seharusnya gitu.
Ngeri kan? Mm-mm. Apa yang lu bayangin waktu itu ngebahas masalah? Dia selalu udah ngebahas masalah azab Iya anjir. nih. Berarti kan dia mikirnya udah jauh. Iya, udah mikir ke mati, udah Iya, mikir ke besok jadi apa. Sebelumnya besok bahkan lu nggak mikir bagaimana. kayak gitu kan? Enggak. Nggak peduli bahkan mau Kan waktu diapain di juga. SMA kan ada muhasabah gitu kan. Enggak itu Iya. buat UN. Enggak yang ditontonin siksa kubur itu? Nggak ada. Nggak ada muhasabah nanti diazab. Nggak. Muhasabah tuh bayangin kalau kamu pulang ke rumah. Ah. Di depan rumah kamu ada bendera kuning. Iya ya. Bapak kamu kader Golkar. Solid. Solid. Iya. Muhasabahnya kalau ini kan muhasabahnya langsung Oh iya. di depan Baitullah. Iya Iya bener kan? ya. Di depan rumah Allah, di depan Ka'bah. Lu udah mikir azab, anjir. Oh, kan gini. Dulu tuh katanya ya, kalau kita ke Ka'bah itu, Tanah suci. tanah suci, itu tuh kita tuh suka dapat karma Ya. dari kesalahan-kesalahan yang kita apa sih namanya, kesalahan-kesalahan yang Kita perbuat. kita perbuat. Bahkan waktu itu gue pernah ngeliat ada ibu-ibu atau Nggak bisa lihat bapak-bapak Ka'bah. nggak bisa lihat Ka'bah. Padahal di depannya Ka'bah Abah. mendadak jadi Nangis-nangis buta. kan dia. Jadi nangis gitu. Ternyata ada kesalahan yang besar yang dia lakukan sebelum dia berangkat ke sana gitu. Dia dengan Lupa nyopot tutup matanya ya. matanya dijahit. Gak ada ya kalau dijahit tuh bahaya ya. Gak ada juga orang pengen lihat Ka'bah tapi ditutup matanya ya. Ya kan surprise sama suaminya, surprise center, tapi lupa gitu. Tai banget orang, aneh banget. Aneh banget. Oke, ini tentang ini apa Tentang yang tadi itu nggak kan. bisa Nggak bisa ngelihat kan. Hidayah. Kan untungnya dia tuh dengan pendirian dia yang udah sekuat itu dia masih sempat ngelihat dan masih sempat Aku minum ya. kepikiran. Nggak boleh? Boleh Kak? Boleh lah, jauh nih dari Solo. Iya. Masih sempat kepikiran buat toa, masih sempat kepikiran azab dia Azab, ya. matinya bakal kayak gimana. Iya ya. Gokil juga ya. Untungnya ini kayak ini nggak sih lu kayak emang udah jalannya kan. Lu yang tadinya cuma buat ngeberangkatin orang tuanya dia, Iya. tapi nyokapnya dia tetap kekeh. Iya. Itu Mau lu dia dijebak ikut. tau sama nyokap lu Woi. sebenarnya. Loh iya, Kok dijebak? dijebak lah. Hitungannya dijebak karena dia tahu mungkin ini satu-satunya cara biar doa orang tua dikabulin. Mungkin ya. Iya kan? Biar langsung dilihat. Makanya kan nyokapnya bilang, pokoknya kalau nggak bertiga nggak mau berangkat umroh. Iya, benar. Mending juga main ya. time zone katanya. Woi. Boleh tuh main tembel boleh. Iya kan? Nyokap lu nggak mau berangkat kan kalau misalnya kalau nggak bertiga kan? Oh, iya Itu benar dijebak lu. Dijebak. Iya. Enggak dong. Enggak. Dijebak biar Dia dia emang- ikut. Emang dia juga biar berdoa juga. Iya, Biar maksudnya- kuat. Nyokapnya doa dia hatinya kuat. Iya, gitu. benar. Iya, itu Mama kan juga maksudnya ikut tuh kalau bilang misalnya lu ngadu sama guru tuh biar nih Allah dilihat anak gua nih ya Allah nih doa ya Allah tolong ya Allah. Dibawain anaknya. Dibawain. Dibawain barang. Dibawain barangnya biar langsung Muzarab. obul, mujarab. Nah itu iya dijebak dia. Fix udah. Ibu mantep ibu, bagus keren, Ibu pertahankan. keren ibu. Ngeliat ibu-ibunya nangis, ngeliat ibu-ibunya Doanya nah. Doa terus nangis. doa terus nangis. Udah fix dah dijebak. Bokap gimana waktu di Iya. Iya, sama papa Sama terus berdoa. itu. lu sama bokap? Kan lu sempat nyium Hajar Aswad nggak? Enggak. Karena ditahan ya? Iya, ditahan. Dihimpit semuanya. Jadi sebelum masuk itu Mm-mm. dihambat juga. Karena kan cuma 2 kain doang. Cuma 2 iya, kain iya. doang. Kalau di Madinah di masjid gitu kan ibadahnya bisa pakai masker. Kita Iya, nutupin lah bisa, masih apa yang bisa. kelihatan cewek gitu kita Hmm. tutupin gitu pakai korset. Kalau pas di Mekahnya itu di Ka'bah itu nggak bisa. Benar-benar Nggak bisa. cuma 2 kain doang yang nempel. Pakai kain ihram Rambut itu udah aja ya. iya. Nah itu pasti di Kelihatan banget Kelihatan dari banget, muka kelihatan. ya, dari Rambutnya. dari alis Iya. sulam Bet- juga. Dandan berarti dong. Apa? Nggak dandan. nggak make up? boleh. Clean, nggak iya, clean, bener-bener harus dandan. Datang ke sana bersih. kan cuma pakai Harus kain bersih ya? 2 itu doang kan. Heeh. Nah, Respon waktu di sana lu pakai Rexonanya men apa yang woman? Mau nanya kan boleh dong, kan banyak orang keringetan. Ini orang dia pakai Nivea. Iya yang men apa yang woman? Katanya itu. Cuman Syahrul doang. Orang yang kepikiran dia pakai Rexona. Ini biar nggak ada di podcast-podcast lain nih jawaban ini nih pertanyaan ini teman-teman kalian biar tahu ya. Kita emang sebenarnya gitu. Kita tuh cuma ngundang artis, ngundang bintang tamu yang udah ada di podcast lain, tapi kita pengen ngelempar pertanyaan yang nggak ada di podcast lain. Ya, jadi Rexona Men apa? Mah. Gimana? Ya, gimana orang-orang selama di Ka'bah ngeliat lu kayak gitu? Iya. Pasti kan ada aja tuh orang-orang julid kayak, ih ngapain nih? Iya, iya, ngeliatin Pasti gitu yang pasti kayak gitu tuh. ada. Pasti Tatapan sinis ya? Beda soalnya kelihatan Tatapan banget. kayak penasaran ini apa kayak gitu. Iya, iya. Karena mukanya cewek kok pakai baju kayak gitu. Ya apalagi kan lu pakai Ya kan nggak dada. berhijab. Mungkin orang mikirnya cewek tapi kok nggak berhijab kayak gitu. Heeh. Oh diizinin Oh, masuk iya, kayak iya. gitu. Terus kan dia kan pakai kain ihram yang buat cowok kan, sedangkan lu punya payudara kan. Oh, itu itu juga yang pasti
Iya. Kelihatan menonjol juga ya. kan, Kelihatan. menonjol sekali. Jadinya aurat jatuhnya kan. Aduh iya juga, aurat apa bukan ya? Kan? Iya ya. Makanya orang jadi pada Eh, siwur gitu. Kok bisa masuk cewek nih gitu di rombongan eh. cowok-cowok. Berapa lama lu kemarin umroh? 9 hari. 9 hari. Waktu kapan yang lu bener-bener memantapkan lu untuk kayaknya gue harus berubah? Saat itu atau pas pulangnya sebenarnya? Pas pulangnya selang berapa hari gitu. Pulang dari sana pas lu bergejolak dulu ya? Berarti lu ya? Bergejolak, ya kayak kok nggak ada perubahan sih kayak gitu. Kayak maksudnya nggak ada getaran sama sekali Oh sih. dia pengen Cuma cepet gitu iya. ya kayak langsung Eh, gitu. pengen tuh langsung di sana dapat Ya, apa gitu. Ternyata enggak Ada ya. hikmah apa sih dari sana gitu. Lu Ternyata juga enggak. berharap dapat hikmah juga dari Iya. sana pasti ya. Iyalah. Terus ternyata apa tadi? Ternyata malam ya aku merenung gitu. Nanti mati jadi apa ya? Kayak gimana ya kayak gitu. Udah kemati, pikirannya udah mati jadi apa gimana. Kayak gitu. Udah Allah Anjir. izinin undang ke rumahnya gitu. Gak semua orang kan bisa, maksudnya bisa orang yang Benar. kayak aku kayak gini bisa dikasih lancar gitu, Iya. bisa ngelihat Walau- Ka'bah, apalagi ada cerita juga tadi kan yang nggak bisa lihat Ka'bah gitu, Allah izinin Iya. datang ke benar. rumahnya, aku bisa lihat Iya. Ka'bah gitu. Bener. Walaupun sempat dihadang-hadang tapi setidaknya lu Iya. ada kesempatan buat Iya, langsung betul. berhadapan sama Ka'bah kan. Gitu. Beruntung Bergejolak tuh berarti lu ya. lah. Itu lu beruntung lah, salah satu orang yang beruntung. Nah, Iya makanya. Masalahnya ada nggak pesan-pesan lu buat transgender kayak lu nih di luar sana gitu? tadi kan yang lu bilang kan lu sebenarnya butuh wadah untuk menyampaikan ini gitu. Nah, Ke biar teman-teman transgender. biar lu. teman transgender yang lain tuh kayak yang ada hatinya untuk berubah lagi nih. Oh ada temennya gitu. Ada nggak pesan-pesan, boleh langsung ngomong aja ke arah kamera gitu. Ya, tadi aku udah pesen ya di awal untuk teman-teman trans, sembuh kalau udah ada niatan dan mau sampai kapan kita kayak gini. Hmm. Ya kan, pikirkan kehidupan setelah ini. Dan khususnya buat orang tua yang memiliki anak kayak aku kayak gini juga, semoga kuat, sabar, jangan pernah. Ibarat aku sering bilang ya, mama aku pun pesen, seujung kuku aku balik, aku tetap anaknya. Jadi apapun wujud anak, kayak gimana pun sifatnya, dibimbing, diarahkan agar nggak lepas aja gitu. Takutnya juga jadi liar, jadi lebih itu. Karena bagaimanapun juga anak kan. Iya. Bener. Gak ada mantan anak kan? Iya, benar. Jangan inilah, karena kan yang gue lihat ya kalau yang trans yang berseliuran di sosial media tuh dia kayak tergiur dengan harta mungkin ya, kemewahan. benar. Kan kalau dia tadi bilang jangan sampailah tergiur oleh kemewahan, jangan silau Jangan sama silau sama kemewahan. Nah, keduniaan. yang gue lihat tuh mereka kayak nyaman di posisi itu karena ya dapat support kayak endorse segala macem gitu loh. Lu ada kekhawatiran lu dimusuhin sama teman-teman trans nggak sih? Nah, Enggak, Nggak peduli juga ya sekarang ya? enggak peduli. Karena lu udah tahu sebenarnya yang salah mana menurut yang baik mana kan? Sempat kesenggol nggak? Maksudnya ada yang nyenggol lu nggak? Bilang lu Nggak munafik, ada. lu nggak ada kan? Enggak ada. Karena gue yakin sih sebenarnya orang-orang kayak gitu juga dalam hatinya masih pengen berubah ya. Iya. Gitu. Ya, gua nggak tahu lah ya. Yang paling tadi bikin gue merinding tuh buat orang tua yang punya anak kayak gini, gokil ya. jangan dijauhin karena kan beberapa orang tua Banyak juga case-nya teman aku juga yang kayak gitu. Enak ya kamu diterima orang tua kamu, orang tua aku nggak mau ngakuin aku kayak gitu. Kayak sakit banget, kayak ngerasain gitu. Kayak sakit, kayak ngerasain banget. Oh my god, gitu. Aku nggak mau balas kayak gitu. Karena kalau dibalas nggak akan mungkin kuat akunya juga. Karena aku nggak mengalami apa yang kamu alamin. Jadi aku nggak bisa bilangin harus gimana. Karena dia juga punya orang tua yang support. Iya. Itu dia yang gue bilang. Orang tuanya dia tuh ngizinin dalam hati nolak, tapi ngizinin tapi nggak pernah berhenti berharap. Iya. Gokil. Itu ya. Nah, Sama ada nggak sama orang tua. pesan lu buat orang tua lu yang udah menerima lu, yang udah ngedoain lu terus, pesannya ada nggak buat mama atau papa atau adik lu? Boleh langsung diutarain aja. Jadi mama sering banget bercanda anak soleh gitu. Aku selewengin jadi anak solehah mah, enggak anak soleh gitu. Kadang kalau bercanda kayak gitu langsung bilang, mah sabar ya. Maaf ya, belum bisa sesuai apa yang mama mau. Belum bisa ngebanggain mama, mau apapun yang aku kasih buat mama, aku belum bisa ngebanggain mama. Sabar, belum waktunya, nanti pasti ada waktunya.
di titik jenuh itu dan aku harus kembali. Terus doain ya Ma, pasti bilang gitu ke mama papa. Dan doanya kayaknya mulai dikabulin. Satu persatu. Satu persatu. Pelan-pelan. Amin. Pelan-pelan. Proses. Buat adek lu? Buat adik. Nggak ada sih. Nggak. Udah seneng banget akhir-akhir ini udah ada komunikasi. Oh iya? Yang dianterin ke bandara juga. Iya udah ada komunikasi, maksudnya deket gitu. Kalau misalnya gue suruh telepon adek lu sekarang terus ngomong apa yang mau lu sampein ke adek lu mau nggak? Nangis. Jangan. Nangis nanti. Ya gak apa-apa, siapa tahu Ini kan. acara termehek-mehek. Kan bukan ini. Kita acara inside. Ntar dia nggak nyaman. Ya udah jangan kalau nggak nyaman. Nanti kan bisa ntar telepon sendiri. Dipaksa juga ujungnya kan. Mending di sini nih. Jangan di sini ntar aja. Itu mah kan heart to heart itu bro. Heart to heart, benar heart to heart. Gue sebenarnya itu sih Jay. Karena elu yang kayak gitu aja masih ada kesempatan untuk berubah jadi lebih baik. Kita kapan? Kita kapan? Ya gue umroh dulu berarti. Susah. Amin. Ya kan tuh umroh dulu. Berap hidayah. Lama juga. Lama. Gak ada yang tahu bro. Siapa tuh besok Iya, benar. Tapi amin lah ya. Amin umroh. Amin lah ya. Semoga kita juga bisa umroh nih. Ya Kita kan? umroh bareng kali ya bertiga ya? Ntar dia ngeliat lu juga doa nangis nih dia. Kayaknya doain gue deh. Kenapa tiba-tiba gua doain dia? Aneh banget lu. Ya udah. Kegiatan lu sekarang apa sih, Jay? Iya, Selama di kegiatan. Jakarta, Jay? Kerja, Ya udah ada kerjaan? kerja. Banyak tawaran endorse visit juga Oh. gitu. Dari dulu juga udah endorse, maksudnya alhamdulillah. Dari dulu udah. Ih, gue kalau lihat feed Dari dia sih oke sih. 2018 mulai endorse. Oh, iya. Emang Udah bagus rame dia. juga. Jadi ada teman banyak kan. Udah tinggal aja di Jakarta, nggak mau rezekinya banyak di Solo. Yang ngebesarin nama juga di Solo. Oh, lebih banyak di lu sana Solo malah. ya? Iya. Oh, lu di Solo juga ngebantu UMKM juga ya? Iya banyak. Dia banyak ngebantu endorse Bagus ya. UMKM. Keren, Bagus ya sebenarnya. Emang harusnya begitu tahu. Harusnya. Kalau misalnya lo emang pengen ngebahas UMKM yang merata gitu, influencer di daerah tertentu bantu UMKM di daerah tertentu. Jangan lari ke sini buat ikut Iya ke benar. sini gitu. Udah Jadi banyak di kasihan Jakarta, lo udah UMKM banyak. di Jakarta udah banyak. Benar, mending lo ngegedein Solo Iya, aja sih. makanya. Wih, keren. Keren. Ya. Mulai banyak undangan-undangan podcast juga kan lu berarti kan? Banyak TV lumayan. udah TV udah? TV Brownies belum brownies. belum. nggak ada. Belum. Pengen nggak tapi? Kalau pengen gue doain, kalau nggak ya nggak gue doain nih. Pagi-pagi pasti hektik udah belum? Kalau di jalan kan. Pagi-pagi pasti hektik, pagi-pagi pasti Ntar hektik. TV mungkin TV ntar brownies lah mungkin. Iya, ya gitu. benar. Amin. Amin ya, mudah-mudahan diundang ya. Masalahnya kucing gua aja udah diundang pagi-pagi pasti happy. Oh iya. Iya, kucing gua kan pernah di Umroh. bukan. Kucing gua pernah diundang ke TV juga kan. Oke. Ya mudah-mudahan lah. Ya, Pokoknya semua rezeki Semua lu rezeki lu lancar lancar. dimudahkan Amin, amin, juga sama sama-sama. Allah juga Iya. ya kan. gua juga berharap mudah-mudahan keinginan lu yang ingin berubah balik lagi Ya, jadi Bagas, Konrad Iya. dari Bagas. mudah-mudahan segera tercapai. Dan Amin, bisa amin. merubah orang lain yang di luar sana yang Bener. Iya, seperti biar Mudah-mudahan. terinspirasi ya Betul. orang yang Iya, kayak aku benar-benar. kayak gini. Belum ada kan sosok yang seperti itu Iya, kan. Mudah-mudahan lu bisa jadi sosok yang akhirnya keluar Iya. benar. dan ngebuat banyak orang-orang teman-teman transgender terinspirasi terhadap lu dan akhirnya lu bisa ngebuat orang lain tuh mau balik lagi ke kodratnya dia yang sesungguhnya. Amin. Oke, kalau gitu kita closing. Closing. Thank you aja. Terima kasih banyak. Ya. Dan buat kan teman-teman. buat teman-teman Buat maksud gua gitu. teman-teman Insights Mania yang ada di manapun berada kalian, di Solo, di Duo, Trio. Tigo. Ya, canda kita. Pokoknya teman-teman terus support YouTube-nya Otak Kanan. Jangan Benar. lupa like, comment, and subscribe. Dan buat Benar. teman-teman yang pengen ngasih masukan ke kita, siapa bintang tamu yang Benar. pengen kita undang di episode selanjutnya, langsung aja komen ke Instagramnya @otakkanan.ent. Entertainment. Karena hidup sementara, insight selamanya. Wah, sampai jumpa di episode selanjutnya. Ya, thank you aja. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak.